wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama Bu Ninda. Kali ini kalian akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran ketiga. Kita simak pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, bisa dipersiapkan ya alat tulis dan bukunya, agar nanti bisa kalian catat jika ada yang penting, dan ambil posisi duduk yang paling nyaman, agar belajarnya bisa dapat terserap dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, kalian bisa memahami unsur-unsur pokok pidato, pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga ini? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, materi kali ini ada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur-unsur pokok dalam pidato. Kemudian yang kedua ada muatan PKN, tentang pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada muatan IPS, tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama yaitu unsur-unsur pokok pidato. Nah, perlu anak-anak ketahui sebelumnya ya, kemampuan dalam berpidato yaitu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, pidato ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, kira-kira apa saja ya unsur-unsur pokok pidato tersebut? Nah, ini ada 5 anak-anak. Yang pertama ada salam pembuka, yaitu berisi kalimat sapaan. Contohnya ini ada selamat pagi, kemudian selamat siang, selamat malam, dan yang lain-lain. Yang kedua ada pendahuluan. Nah, ini berisi atau memaparkan topik pembahasan yang akan dibahas. Yang ketiga ada inti, yaitu berisi pembahasan topik secara lengkap. Nah, ini biasanya menggunakan kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat ada penutup, yaitu berisi rangkuman yang telah disampaikan atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima atau terakhir ada salam penutup, berisi kalimat penutup tentunya seperti terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak merupakan unsur-unsur pokok pidato. Bisa kalian catat, yaitu ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, selanjutnya, yaitu langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama yaitu kalian diminta menentukan topik atau tema sesuai dengan momen atau kegiatan tertentu. Nah, yang kedua yaitu referensi bacaan. Kalian mengumpulkan referensi bacaan. Nah, referensi pidato ini dapat diperoleh melalui pengalaman, kemudian ensiklopedia, internet. Nah, bisa saja juga dari imajinasi seperti itu. Nah, kemudian yaitu membuat rancangan. Nah, rancangan teks pidato ini seperti tadi ada unsur-unsur teks pidato yang berupa salam pembuka, kemudian pendahuluan, isi kalimat atau inti, penutup, dan salam penutup. Dan yang keempat yaitu ada rangkaian pidato. Nah, dalam rancangan teks pidato yang telah dibuat, sebaiknya menggunakan kalimat efektif dan
kata baku ya. Seperti itu. Dan setelah itu bisa kalian melakukan latihan membaca pidato. Bisa kalian lakukan di depan cermin agar nanti ketika pidato langsung berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan. Nah, sebelum kita masuk, kira-kira Pancasila sila pertama berbunyi bagaimana anak-anak? Nah, oke, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, bahwa di sila tersebut yaitu mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan Yang Maha Esa ini ada di pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan. Contohnya seperti ini. Kita lihat bersama-sama. Yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini contohnya dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua ada mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang berbeda-beda ya. Nah, yang ketiga ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, yang keempat ada tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ada tambahan lagi, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi anak-anak, setiap orang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan pada Pancasila. Salah satu bentuk penerapan nilai Pancasila di sila pertama, yaitu saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama lain. Nah, dengan adanya kerukunan antar umat beragama dapat menciptakan lingkungan yang damai. Nah, itu tadi ya, anak-anak merupakan contoh pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, yaitu dalam kerjasamanya, Indonesia berperan ada 3, sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Nah, Indonesia berperan sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Nah, ini produsen, kemudian distributor, yaitu Indonesia berperan sebagai distributor sebagai menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Nah, pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga tentunya meningkatkan devisa negara. Dan yang ketiga, nah ini ada konsumen. Nah, konsumen ini yaitu perannya Indonesia sebagai membeli berbagai hasil produksi negara lain. Nah, peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang ya. Nah, ini peran Indonesia di ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Nah, kira-kira tujuannya atau manfaatnya apa ya? Kerjasama tersebut tentunya untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN ya. Nah, seperti itu. Yang kedua ada mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Nah, ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Dan yang ketiga, ada mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, ada mendukung kegiatan yang dilakukan oleh
badan penelitian bidang pertanian yang terletak di Filipina. Dan yang terakhir yaitu mendirikan proyek industri dikelola bersama. Nah, anak-anak, peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Nah, kerjasama ini yaitu bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Nah, itu tadi anak-anak tentang peran Indonesia di ASEAN diwujudkan dalam kerjasama, salah satunya di bidang ekonomi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai muatan-muatan yang ada di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi yang telah Bu Guru sampaikan. Terima kasih, stay happy and healthy ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, itu tadi anak-anak materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.